Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'ina ajmain. Sahabat salimah yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meregu indahnya Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk meregu banyaknya pahala yang dihamparkan oleh Allah di bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa menjadi teladan kita. Sahabat salimah yang berbahagia, pernahkah kita merasakan sesaknya dada kita? Pernahkah kita berpikir dan belum bisa melupakan perlakuan orang lain yang buruk terhadap kita? Dalam istilah psikologi, itu dinamakan bahwa sesungguhnya kita belum bisa berdamai dengan luka batin. Masih ada kemarahan-kemarahan dalam diri kita yang mungkin kita berusaha untuk melepaskannya, tetapi ternyata kita masih mengingatnya, dan disitulah sesungguhnya kita belum bisa berdamai dengan luka batin. Banyak orang yang melakukan agar terlupa dengan hal itu, salah satunya adalah dengan self-healing. Mereka melakukan self-healing dengan pergi ke tempat wisata, ataupun melakukan self-healing dengan makan di satu tempat, atau melakukan hal-hal yang kemudian mereka membuat terlupa. Namun, apakah kemudian mereka terlupa dengan itu? Dengan problem yang mereka hadapi? Ternyata dalam penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association mengatakan bahwa mereka akan terlupa dengan luka batin yang ada di dalam dirinya, tetapi ternyata hanya beberapa hari saja. Setelah itu mereka akan kembali teringat dengan hal-hal yang melukai mereka. Sesungguhnya dalam Islam, marah adalah antara kita dengan diri kita, bukan antara kita dengan orang lain. Beberapa luka sesungguhnya membuat kita stagnan. Bahkan beberapa kemarahan ataupun luka itu sesungguhnya ketika kita biarkan akan melukai fisik kita. Self-healing sesungguhnya penyembuhannya bukan dengan obat, tetapi penyembuhannya adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol ekspresi kita, dan juga mengontrol kemarahan yang ada di dalam diri kita. Nah, sesungguhnya Islam sangat luar biasa. Ketika seseorang itu bermuamalah dengan orang lain, kemudian merasa dirinya terluka, ataupun ketika kemudian Allah menguji kita, kemudian banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita jalani, sesungguhnya Allah telah menyediakan self-healing yang luar biasa untuk kita. Dan itu sifatnya akan selalu menenangkan diri kita. Salah satunya adalah dengan Ramadan. Ada beberapa cara untuk self-healing selama Ramadan. Yang pertama adalah dengan berpuasa secara benar. Ketika kita berbicara tentang puasa secara benar, maka sesungguhnya kita akan merujuk kepada aturan dalam syariat Islam. Bagaimana ketika kita berpuasa, maka kita harus berusaha benar-benar mengendalikan nafsu kita. Ya, kita tidak ghibah, kita berusaha untuk positif thinking terhadap orang, dan kita berusaha untuk mengendalikan nafsu kita. Dalam istilah psikologi, seseorang yang mampu mengendalikan nafsu yang ada di dalam dirinya, maka sesungguhnya dia telah memiliki kontrol diri. Apa itu kontrol diri? Kontrol diri adalah bagaimana sikap seseorang yang mampu mengontrol tindakan dalam dirinya, sehingga tindakan yang keluar itu adalah sesuai dengan apa yang diharapkan dirinya dan apa yang diharapkan oleh orang lain. Sehingga ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang diharapkan dirinya dan diharapkan oleh orang lain secara benar, maka sesungguhnya akan menimbulkan ketenangan. Dan hal itu sesuai dengan Islam, bahwa sesungguhnya dosa adalah ketika hati kita merasakan ketidaktenangan di dalam diri kita, karena kita tahu bahwa sesungguhnya itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Maka ketika seseorang itu berpuasa,
Idealnya ketika dia berpuasa secara benar, ketika kita berpuasa secara benar, maka sesungguhnya akan memiliki kontrol diri yang baik sehingga akan menimbulkan ketenangan. Dan inilah yang dinamakan dengan self healing. Kemudian yang kedua, cara agar kita memiliki self healing selama puasa ini adalah yang memperbanyak berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Sesungguhnya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Begitu pula dengan ketika kita berpuasa. Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita, perbanyaklah beristighfar atau berzikir pada waktu sahur dan ketika akan berbuka puasa. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya dengan banyak berzikir kepada Allah akan menimbulkan ketenangan di dalam diri kita. Ketika hati kita tenang, maka sikap yang kita tunjukkan di hadapan orang juga tenang. Ketika kemudian Allah itu memberikan begitu banyak cobaan kepada kita, maka Allah akan berikan solusinya. Karena apa? Karena kita mampu berpikir secara positif. Nah, di dalam Islam itu sendiri, seseorang yang senantiasa berpikir positif, senantiasa apapun takdir yang diberikan Allah itu, kemudian dia yakin akan mau atau akan mampu untuk kemudian melewatinya, maka sesungguhnya akan tumbuh harapan-harapan di dalam dirinya. Karena apa? Karena yakin dengan banyak memuji Allah, maka hati, mulut, hati, dan pikirannya akan terpatri dalam dirinya bahwa Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah membebani seseorang selain dengan kemampuannya. Ketika kemudian kita senantiasa berzikir dan hati kita tenang, maka ketika kita mendapati suatu masalah, maka kita akan yakin bahwa Allah selalu akan memberikan solusi. Sebagaimana Rasulullah berpesan bahwa ketika Allah itu memberikan satu masalah, maka sesungguhnya bersama dengan itu Allah akan berikan 10 solusi. Namun kenapa kita sering merasa tidak bisa move on dengan masalah yang ada dalam diri kita? Kenapa kita tidak pernah bisa memaafkan orang lain? Karena sesungguhnya kita tidak pernah bisa berpikir positif atau kita tidak pernah bisa positive thinking. Yakinlah ketika kita banyak berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Maka ketika kita memandang sesuatu, maka akan dengan pikiran yang jernih. Kemudian selanjutnya yang ketiga, cara agar kita bisa self healing selama puasa adalah dengan memperbaiki sholat kita. Para ulama mengatakan sebelum jauh-jauh mencari solusi, perbaikilah sholat kita. Ya, kata-kata itu mengandung makna yang luar biasa dan itu sejalan dengan banyak research ya dalam psikologi Islam bahwa sholat akan menjadikan seseorang menjadi tenang dan sholat akan menjadikan banyak solusi di dalam kehidupan kita. Inilah kenapa dalam Al-Quran Allah sudah berpesan, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang ketika kemudian ada masalah, kemudian sholat, ya, kemudian bersahabat, itu Masya Allah, solusi itu ternyata sangat dekat dengan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah, bahwa ketika para sahabat ini punya masalah, maka mereka akan segera melakukan sholat. Dan ternyata setelah selesai sholat itu, masalah itu begitu selesai. Nah, dalam ketika kita Ramadan, Allah meminta kita untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Rasulullah juga berpesan agar banyak sekali melakukan amalan-amalan yang sunnah, seperti sholat sunnah tarawih, kemudian melakukan sholat sunnah yang lain ya. Ternyata disitulah Allah menginginkan kita bukan hanya sekedar ingin dekat dengan hambanya, tetapi Allah ingin memberikan banyak sekali ketenangan di dalam diri seorang hamba. Kemudian yang terakhir, cara agar puasa menjadi self healing bagi kita adalah bagaimana puasa membuat kita semakin banyak bersyukur. Dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan menambah nikmat kita. Ketika kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya justru kita akan dikurangi nikmat kita. Nah, puasa seharusnya menjadikan kita banyak bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya dengan bersyukur kepada Allah, hati kita akan jauh lebih tenang. Ketika kita mampu memohon
mengontrol diri kita, maka kita pun akan menjadi diri pribadi yang bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah, tentu banyak hal kebahagiaan yang kemudian akan mendatangkan diri kita. Dan kita yakin bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang terbaik. Dan ternyata bukan hanya bentuk yang terbaik, tetapi Allah juga memberikan atau menciptakan manusia dengan takdir terbaiknya. Insya Allah tidak ada takdir yang buruk yang datang kepada diri kita. Setiap takdir apapun itu, baik yang kita sukai maupun yang tidak sukai, adalah takdir terbaik dari Allah untuk kita. Dan Allah sesungguhnya tidak pernah menzalimi kita. Mari kita bersyukur dan mari jadikan puasa Ramadan ini, bulan Ramadan ini sebagai self healing bagi kita. Mudah-mudahan kita selesai Ramadan ini kita menjadi pribadi yang bahagia. Kemudian dengan kebahagiaan itu kita mampu memancarkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian dengan kebahagiaan itu kita mampu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sesungguhnya kita akan menangis karena begitu sayangnya Allah kepada kita. Demikian, afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Sahabat salimah yang berbahagia, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meregu indahnya Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk meregu banyaknya pahala yang dihamparkan oleh Allah di bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa menjadi teladan kita. Sahabat salimah yang berbahagia, pernahkah kita merasakan sesaknya dada kita? Pernahkah kita berpikir dan belum bisa melupakan perlakuan orang lain yang buruk terhadap kita? Dalam istilah psikologi, itu dinamakan bahwa sesungguhnya kita belum bisa berdamai dengan luka batin. Masih ada kemarahan dalam diri kita yang mungkin kita berusaha untuk melepaskannya, tetapi ternyata kita masih mengingatnya. Dan disitulah sesungguhnya kita belum bisa berdamai dengan luka batin. Banyak orang yang melakukan agar terlupa dengan hal itu, salah satunya adalah dengan self-healing. Mereka melakukan self-healing dengan pergi ke tempat wisata, ataupun melakukan self-healing dengan makan di satu tempat, atau melakukan hal-hal yang kemudian mereka membuat terlupa. Namun, apakah kemudian mereka terlupa dengan itu? Dengan problem yang mereka hadapi? Ternyata dalam penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association mengatakan bahwa mereka akan terlupa dengan luka batin yang ada di dalam dirinya, tetapi ternyata hanya beberapa hari saja. Setelah itu mereka akan kembali teringat dengan hal-hal yang melukai mereka. Sesungguhnya dalam Islam, marah adalah antara kita dengan diri kita, bukan antara kita dengan orang lain. Beberapa luka sesungguhnya membuat kita stagnan. Bahkan beberapa kemarahan ataupun luka itu sesungguhnya ketika kita biarkan akan melukai fisik kita. Self-healing sesungguhnya penyembuhannya bukan dengan obat, tetapi penyembuhannya adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol ekspresi kita, dan juga mengontrol kemarahan yang ada di dalam diri kita. Nah, sesungguhnya Islam sangat luar biasa. Ketika seseorang itu bermuamalah dengan orang lain, kemudian merasa dirinya terluka, ataupun ketika kemudian Allah menguji kita, kemudian banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita jalani, sesungguhnya Allah telah menyediakan self-healing yang luar biasa untuk kita. Dan itu sifatnya akan selalu menenangkan diri kita. Salah satunya adalah dengan Ramadan. Ada beberapa cara untuk self-healing selama Ramadan. Yang pertama adalah dengan berpuasa secara benar. Ketika kita berbicara tentang puasa secara benar, maka sesungguhnya kita akan merujuk kepada aturan dalam syariat Islam. Bagaimana ketika kita berpuasa, maka kita harus berusaha benar-benar mengendalikan nafsu kita. Ya, kita tidak ghibah, kita berusaha untuk
positif thinking terhadap orang, dan kita berusaha untuk mengendalikan nafsu kita. Dalam istilah psikologi, seseorang yang mampu mengendalikan nafsu yang ada di dalam dirinya, maka sesungguhnya dia telah memiliki kontrol diri. Apa itu kontrol diri? Kontrol diri adalah bagaimana sikap seseorang yang mampu mengontrol tindakan dalam dirinya, sehingga tindakan yang keluar itu adalah sesuai dengan apa yang diharapkan dirinya dan apa yang diharapkan oleh orang lain. Sehingga ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang diharapkan dirinya dan diharapkan oleh orang lain secara benar, maka sesungguhnya akan menimbulkan ketenangan. Dan hal itu sesuai dengan Islam, bahwa sesungguhnya dosa adalah ketika hati kita merasakan ketidaktenangan di dalam diri kita, karena kita tahu bahwa sesungguhnya itu bertentangan dengan syariat Islam. Itu bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Maka ketika seseorang itu berpuasa, idealnya ketika dia berpuasa secara benar, ketika kita berpuasa secara benar, maka sesungguhnya akan memiliki kontrol diri yang baik, sehingga akan menimbulkan ketenangan. Dan inilah yang dinamakan dengan self-healing. Kemudian yang kedua, cara agar kita memiliki self-healing selama puasa ini adalah yang memperbanyak berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Sesungguhnya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Begitu pula dengan ketika kita berpuasa. Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita, perbanyaklah beristighfar atau berzikir pada waktu sahur dan ketika akan berbuka puasa. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya dengan banyak berzikir kepada Allah akan menimbulkan ketenangan di dalam diri kita. Ketika hati kita tenang, maka sikap yang kita tunjukkan di hadapan orang juga tenang. Ketika kemudian Allah itu memberikan begitu banyak cobaan kepada kita, maka Allah akan berikan solusinya. Karena apa? Karena kita mampu berpikir secara positif. Nah, di dalam Islam itu sendiri, seseorang yang senantiasa berpikir positif, senantiasa apapun takdir yang diberikan Allah itu, kemudian dia yakin akan mau atau akan mampu untuk kemudian melewatinya, maka sesungguhnya akan tumbuh harapan-harapan di dalam dirinya. Karena apa? Karena yakin dengan banyak memuji Allah, maka hati, mulut, hati, dan pikirannya akan terpatri dalam dirinya bahwa Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah membebani seseorang selain dengan kemampuannya. Ketika kemudian kita senantiasa berzikir dan hati kita tenang, maka ketika kita mendapati suatu masalah, maka kita akan yakin bahwa Allah selalu akan memberikan solusi. Sebagaimana Rasulullah berpesan bahwa ketika Allah itu memberikan satu masalah, maka sesungguhnya bersama dengan itu Allah akan berikan 10 solusi. Namun kenapa kita sering merasa tidak bisa move on dengan masalah yang ada dalam diri kita? Kenapa kita tidak pernah bisa memaafkan orang lain? Karena sesungguhnya kita tidak pernah bisa berpikir positif, atau kita tidak pernah bisa positive thinking. Yakinlah ketika kita banyak berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Maka ketika kita memandang sesuatu, maka akan dengan pikiran yang jernih. Kemudian selanjutnya yang ketiga, cara agar kita bisa self-healing selama puasa adalah dengan memperbaiki sholat kita. Para ulama mengatakan, sebelum jauh-jauh mencari solusi, perbaikilah sholat kita. Ya, kata-kata itu mengandung makna yang luar biasa, dan itu sejalan dengan banyak research ya dalam psikologi Islam, bahwa sholat akan menjadikan seseorang menjadi tenang, dan sholat akan menjadikan banyak solusi di dalam kehidupan kita. Inilah kenapa dalam Al-Quran Allah sudah berpesan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang ketika kemudian ada masalah, kemudian sholat ya, kemudian bersahabat, itu Masya Allah, solusi itu ternyata sangat dekat dengan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah, bahwa ketika para sahabat ini punya masalah, maka mereka akan segera melakukan sholat. Dan ternyata setelah selesai sholat itu, masalah itu begitu selesai. Nah, dalam ketika kita Ramadan, Allah meminta kita untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah.
Rasulullah juga berpesan agar banyak sekali melakukan amalan-amalan yang sunnah, seperti sholat sunnah tarawih, kemudian melakukan sholat sunnah yang lain ya. Ternyata disitulah Allah menginginkan kita bukan hanya sekedar ingin dekat dengan hambanya, tetapi Allah ingin memberikan banyak sekali ketenangan di dalam diri seorang hamba. Kemudian yang terakhir, cara agar puasa menjadi self-healing bagi kita adalah bagaimana puasa membuat kita semakin banyak bersyukur. Dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan menambah nikmat kita. Ketika kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya justru kita akan dikurangi nikmat kita. Nah, puasa seharusnya menjadikan kita banyak bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya dengan bersyukur kepada Allah, hati kita akan jauh lebih tenang. Ketika kita mampu mengontrol diri kita, maka kita pun akan menjadi diri pribadi yang bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah, tentu banyak hal kebahagiaan yang kemudian akan mendatangkan diri kita. Dan kita yakin bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang terbaik. Dan ternyata bukan hanya bentuk yang terbaik, tetapi Allah juga memberikan atau menciptakan manusia dengan takdir terbaiknya. Insya Allah tidak ada takdir yang buruk yang datang kepada diri kita. Setiap takdir apapun itu, baik yang kita sukai maupun yang tidak sukai, adalah takdir terbaik dari Allah untuk kita. Dan Allah sesungguhnya tidak pernah menzalimi kita. Mari kita bersyukur dan mari jadikan puasa Ramadan ini, bulan Ramadan ini sebagai self healing bagi kita. Mudah-mudahan kita selesai Ramadan ini kita menjadi pribadi yang bahagia. Kemudian dengan kebahagiaan itu kita mampu memancarkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian dengan kebahagiaan itu kita mampu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sesungguhnya kita akan menangis karena begitu sayangnya Allah kepada kita. Demikian, afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.